bertemu lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Nah, pada kali ini ada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana menentukan struktur cerita fantasi atau fabel. Langsung saja kita ke materi. Nah, di sini ada contoh dari teks cerita fantasi atau fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Silahkan dibaca dan diperhatikan tayangan teks ini terlebih dahulu. Oke, dalam teks ini ada struktur pembangun yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi, serta yang terakhir adalah koda. Apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda? Nanti akan saya jelaskan. Nah, struktur teks fabel yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk orientasi, ciri yang pertama yaitu pengenalan tokoh, kemudian yang kedua pengenalan latar, kemudian yang ketiga pengenalan watak tokoh dan konflik. Jadi di situ dikenalkan tokohnya itu siapa saja, kemudian latarnya atau tempatnya itu di mana, serta watak tokoh tersebut bagaimana. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Jadi ciri dari komplikasi yang pertama ada hubungan sebab akibat masalah muncul, kemudian yang kedua permasalahan semakin memuncak. Jadi di dalam komplikasi itu terdapat sebuah masalah. Kalau berhubungan dengan masalah, berarti masuk ke struktur komplikasi. Yang ketiga adalah resolusi. Jadi di dalam resolusi terdapat penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda. Di dalam koda itu terdapat nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit. Jadi struktur teks fabel itu terdiri dari 4 struktur yang masing-masing strukturnya memiliki ciri-ciri seperti yang sudah saya jelaskan ini tadi. Lalu bagaimana contoh dalam teks kalau misalkan teks tersebut atau paragraf tersebut menunjukkan apakah itu struktur orientasi, struktur komplikasi, struktur resolusi, atau struktur koda? Di sini akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, pengungkapan orientasi. Jadi cara penulis dalam mengungkapkan orientasi itu bagaimana? Silahkan diperhatikan paparan berikut ini. Nah, di bagian orientasi, ciri isinya yaitu berisi pengenalan tempat terjadinya cerita dan pengenalan tokoh. Ciri bahasanya yaitu kata, keterangan, tempat, atau waktu. Jadi terdapat kata keterangan tempat atau waktu. Contoh, di sebuah hutan, misalkan di sebuah desa bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau contoh dalam kalimatnya sebagai berikut. Di keheningan malam, kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Sudah 2 bulan ini, kura-kura sakit dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Selanjutnya yaitu pengungkapan komplikasi. Jadi seperti yang saya paparkan sebelumnya, komplikasi itu merupakan masalah. Jadi kalau dalam cerita tersebut terdapat masalah, itu berarti sudah masuk ke bagian komplikasi. Jadi ciri isi komplikasi itu berisi awal terjadinya masalah dan puncak masalah. Ciri bahasanya itu dapat kita lihat, misalkan ada kata-kata tiba-tiba bla 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 bla, tanpa diduga bla 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 bla. Nah, ini contoh dalam kalimat atau dalam paragrafnya. Tanpa diduga,
persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Nah, ini merupakan contoh dari komplikasi. Yang ketiga, ada resolusi. Jadi ciri isi resolusi yaitu menyatakan pemecahan masalah atau kondisi akhir peristiwa. Jadi setelah tadi ada permasalahan, jadi bagian ini merupakan bagian pemecahan masalah. Pemecahan masalah maksud saya yaitu pengungkapan resolusi. Ciri bahasanya yaitu dia menyadari akhirnya bla 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 bla. Contoh dalam paragraf yaitu Kancil menyadari kalau apa yang dilakukannya berakibat buruk bagi hewan lain. Itu contoh dari penggunaan resolusi di teks fabel. Nah, yang terakhir ada koda. Ciri isinya yaitu berisi nilai moral atau perubahan sifat dan keadaan tokoh. Jadi dalam koda selain berisi nilai moral itu ada perubahan sifat karena ya sudah ada permasalahan tadi, ada permasalahan, ada pemecahan masalah, akhirnya diakhiri dengan perubahan sifat dan keadaan tokoh. Ciri bahasanya itu yang pertama biasanya ada kata-kata sejak saat itu, kemudian atau akhirnya dan seterusnya. Ini contoh kalau dalam teks fabel. Sejak saat itu Kancil menjadi hewan yang baik. Ia tidak pernah mengganggu teman-temannya lagi. Nah, itu tadi sedikit pemaparan terkait dengan struktur teks fabel. Jadi struktur teks fabel itu merupakan bagian atau beberapa hal yang membangun sebuah teks fabel tersebut. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.